Halo guys, good morning. Pagi ini kita belum ada agenda goes, dan hari ini aku mau bikin sedikit tutorial mengenai skill-skill dasar yang harus dipunyai oleh seorang goeser. Ya mungkin nggak wajib sih, tapi kalau bisa akan lebih baik. Dalam hal ini aku akan bicara soal tambal ban guys. Tambal ban itu kan sebenarnya sederhana, tapi kalau kita nggak tahu caranya repot juga gitu kan. Nah apalagi mungkin teman-teman yang udah lihat review sepeda aku ini sepeda ini berat banget guys, 12,5 kilo sampai 12,6. Bayangin kalau misalnya lagi gue sendirian di jalan yang kosong, nggak ada tempat tambal ban dan bannya bocor, kira-kira guys gue pasti akan pikul nih sepeda sampai ketemu tambal ban. Mikul 12,5 kilo lumayan guys, berat cuy. Nah jadi hari ini aku mau bikin video bagaimana sih caranya kita nambal ban dalam keadaan darurat. Oke, tapi ini kebetulan sepedanya lagi nggak bocor, jadi nanti aku bikin simulasi aja. Nah, seperti yang teman-teman udah tahu, di sepeda ini ada toolbox. Oke, ada toolbox dan ada pompa juga guys. Jadi yang harus dipersiapkan adalah kita harus punya pompa. Lalu yang kedua, kita harus punya perlengkapan tambal ban sederhana. Nah, itu bisa teman-teman beli di online, juga banyak yang jual. Nah, kalau aku dalam toolbox itu isinya kayak gini, guys. Ada ban, ini ada kunci-kunci. Nah, ini perlengkapan tambal ban maksudnya. Kalau teman-teman goeser beli online, perlengkapan tambal ban itu banyak banget yang jual. Dan dalam paketnya, dia itu selalu ada ini. Dapat pencungkil ban ini, ada 2 piece. Lalu dapat lemnya ini untuk nempelin tambalannya, terus dapat tambalannya guys, ini tambalannya, oke. Dan dapat juga ini kayak prinsipnya kayak kikir sebenarnya. Jadi untuk kalau kita nambal ban itu kan harus karetnya kan kita harus gosok-gosok dulu kan, supaya permukaannya tergores-gores, supaya lemnya ini bisa masuk ke dalam, oke. Nah tapi kalau aku guys pakai ini kayaknya agak ribet. Aku tambahin, aku ada bekas gergaji besi, aku potong segini nih. Perlengkapannya ini yang kita perlukan. Jadi ada yang untuk gores-gores ban ini, buat ngikir bannya. Lalu ada cungkil bannya, ada tambalan bannya, dan ada lemnya. Nah, tentu yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah, sorry ya, karena tadi aku bilang ini cuma simulasi aja. Teman-teman lakukan yang pertama adalah harus copot dulu bannya. Nah nyopotnya gimana ya, tinggal dicungkil-cungkil aja sih. Cungkil-cungkilnya gampang kok nyungkilnya ya kan. Apalagi kalau teman-teman pakai ban luarnya yang ban mahal gitu kan, jadi malah kadang-kadang nggak perlu cungkitan, cuma kita pencet set gitu doang aja udah kebuka sendiri tuh ban luarnya. Oke. Nah lalu ini aku ada ban, ini ban MTB sih. Ban ini kebetulan lagi bocor. Nah ini kita mau coba tambal. Tadi aku bilang kita perlu pompa guys. Nah ini pompa yang terpasang di sepeda road bike-ku. Nah ini kita pompa dulu supaya kita tahu di posisi mana yang bocor ya. Pompa dulu ya. Dimasukin aja kayak gini, diputar penguncinya, baru kita pompa. Mungkin teman-teman ada yang nanya, kenapa harus dipompa? Kan udah tahu bocor. Nah, justru kita tetap harus pompa supaya kalau ada tekanan, ban itu udah mulai keras gitu kan karena angin. Nah, nanti baru kita bisa cari tuh di mana posisi bocornya. Karena kalau nggak ada angin, posisi kempes doang kita raba-raba atau kita celupin air atau kita siram air, nggak akan ketahuan guys. Jadi emang harus dipompa. Agak keras kalau bisa pompanya. Jadi biar yang area bocor itu langsung kelihatan gitu kan. Sekarang kita cari dulu ya, di mana area bocornya. Nah, ini udah terpompa nih, udah lumayan keras, ya kan? Nah, terus cara nyari bocornya gimana caranya? Nah, kita naik sepeda biasanya kan kita bawa air, oke? Nah, caranya adalah kita siram bannya ini dengan air, guys, untuk dilihat di mana yang bocor. Kita dulu nih. Kita siram sambil kita cari, guys. Di mana kira-kira yang bocor? Bisa juga sambil kita raba-raba gini. Kita siram dulu yang area luarnya kayak gini supaya ketahuan. Kalau belum ketemu, oh ini area luar nggak ada. Area yang luar sini nggak ada yang bocor. Kemungkinan besar adalah area dalam. Nah,
Sekarang gantian area dalamnya kita siram guys. Nah, ketemu nih guys. Ketemu nih yang bocor nih, lihat nih. Tuh, kelihatan nggak? Bisa fokus nggak ya kameranya ya? Lihat nih. Tuh, ada apa namanya, gelembung udara cus gitu kan. Nah, udah ketemu nih. Nih yang bocornya ini nih. Tuh, segini. Ini bisa kena batu atau bisa kena, mungkin kena sesuatu yang tajam, bisa jadi. Nah, oke, kita udah ketemu. Kalau udah ketemu, kita kempesin lagi bannya, guys. Kayaknya ribet gitu ya. Ya emang ribet guys, namanya juga ini emergency ya kan. Tadi kan kita udah ketemu nih area yang bocornya. Ini kan. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah pompa yang kita pakai buat ganjelan guys. Ganjelan buat seperti ini. Nah, kayak gini guys, kayak gini. Ini area bocornya nih. Oke. Nah, ini kan ini pompanya. Nah, kayak gini. Terus kita mulai kikir guys. Ya bukan kikir sih bahasanya, apa ya? Ya digosok-gosok lah intinya gitu kan. Kayak gini kita kikir. Nah, ngikirnya itu juga jangan cuma di area yang bocor aja ya, karena kan nanti tambalan bannya itu kan lebih besar area permukaannya dibandingkan area yang bocor. Jadi di area yang nggak bocor juga kita harus kikir nih, kita harus gosok-gosok kayak gini supaya karetnya terkelupas, supaya dia tuh ada rongga untuk lemnya bisa masuk ke dalam karet ban dalam ini. Oke, kita kikir dulu. Kalau emergency begini, ya kalau menurut aku sih ya, kayaknya sih tetap kita harus tahu lah, minimal kita tahu caranya gimana. Karena kalau kita nggak tahu, sekali kejadian nanti bisa panik guys, apalagi kalau lagi sendirian. Kalau lagi rame-rame sih mungkin nggak terlalu berasa ya, maksudnya pasti adalah yang punya keahlian untuk nambal ban gitu kan. Tapi kalau sendirian bisa heboh guys, apalagi baterai handphone habis, wah sempurna deh. Nah, oke. Ini lalu kalau udah, ini adalah tambalannya seperti ini. Nah, kita ambil satu guys, satu keping. Lalu ini area yang tadi udah kita gosok-gosok pakai kikir, kita kasih lem dulu. Kita kasih lem. Lemnya nggak usah tebel-tebel, nggak usah banyak dan tebel, yang penting rata aja guys. Iya bu, ambil aja. Daun salamnya banyak kok. Ada tetangga guys minta daun salam biasa. Buat masak ya bu? Buat masak oh boleh, buat obat juga boleh. Obat juga boleh ya? Boleh ya? Iya. Nah ini kalau kita lihat tambal bannya itu ada dua sisi guys. Yang sisi belakang ditutup dengan aluminium foil seperti ini. Yang sisi yang ada hitamnya plastik bening kayak gini. Iya bu, direbus aja daun salamnya, itu enak kok. Buat minum juga bagus. Nah ini biarkan sebentar agak kering ya, mungkin sekitar 1 menit atau 2 menit. Jangan terlalu lama juga, nanti keburu kering. Ayo bu, makasih bu, sama-sama. Kalau mau ambil lagi masih banyak tuh bu, ambil aja. Tetangga guys, ngambil daun salam depan rumah. Biasalah, daripada mereka beli, ambil aja depan rumah banyak. Oke, nah ini kita buka seperti ini. Kita buka, tarik kayak gini nih. Oke, udah tercopot aluminium foilnya. Belum. Ini aluminium foilnya harus terkelupas semua ya. Udah copot semua. Oke, kayak gini. Nah, kalau udah, tinggal kita tempelkan di area yang bocor tadi guys, yang udah kita kasih lem. Nah, ini untuk yang plastik beningnya, biarin aja nggak apa-apa, nggak usah dicopot nggak apa-apa. Kita tinggal tempel, posisikan yang benar, kira-kira ya pas lah di area yang bocor gitu kan. Nah, kayak gini. Kalau udah langsung kita tekan.
Ini, nah jangan langsung dipompa ya, biarkan dulu mungkin sekitar 15 menit. Kalau belum terlalu nempel tambalannya, kita pompa nanti bisa bocor lagi guys. Jadi ya harus, kalau perlu dipukul-pukul juga boleh. Atau kalau capek gitu, caranya gini guys. Taruh di bawah. Oke. Kayak injek pakai tumit guys, tahan kayak gini. Nah ini udah sama juga kita ngepres kan. Nah jadi secara prinsip tambalannya sudah terpasang guys. Oke. Dan ini boleh kita langsung pompa dan kita boleh pasang lagi di sepeda kita untuk kita melanjutkan perjalanan. Jadi itu tadi tutorial singkat bagaimana cara nambal ban. Dan yang pasti semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang belum pernah tahu bagaimana cara nambal ban sendiri. Kalau udah ini tinggal kita pasang lagi di ban dalamnya, lalu kita pompa, udah deh, goes lagi kita. Oke, segitu dulu untuk hari ini tutorial singkat mengenai bagaimana cara nambal ban sendiri. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Goes cuy! Pasang lagi guys di sepeda guys.